Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau di Puspitani Room NIM 213201145. Kali ini akan memaparkan sebuah materi yang menjelaskan tentang hukum kebendaan dalam perdata internasional. Hukum kebendaan dalam perdata internasional mengacu pada prinsip dan aturan yang mengatur hubungan hukum mengenai hak atas benda atau properti yang melibatkan elemen internasional. Hal ini mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan penentuan hukum yang berlaku, yurisdiksi dan pelaksanaan keputusan mengenai kebendaan yang terletak di berbagai negara. Beberapa konsep kunci dalam hukum kebendaan internasional adalah di antaranya, pertama, penentuan hukum yang berlaku. Artinya, hal ini berkaitan dengan memilih hukum yang akan diterapkan untuk menyelesaikan sengketa kebendaan internasional. Berbagai yurisdiksi mungkin memiliki aturan yang berbeda mengenai kepemilikan, penggunaan, dan transfer properti. Penentuan hukum yang berlaku bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai aturan yang akan diterapkan dalam kasus-kasus khusus tertentu. Yang kedua adalah yurisdiksi internasional. Menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili kasus kebendaan internasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kasus tersebut dapat diselesaikan oleh pengadilan yang memiliki kekuasaan hukum untuk menangani masalah tersebut. Yang ketiga adalah eksekusi dan pengakuan keputusan. Setelah keputusan pengadilan dibuat, masalah berikutnya adalah bagaimana keputusan tersebut diakui dan dilaksanakan di negara lain. Proses ini sering melibatkan kerjasama internasional dan dapat memerlukan prosedur khusus sesuai dengan hukum negara tempat eksekusi diperlukan. Konvensi internasional dan perjanjian. Beberapa perjanjian internasional mengatur aspek-aspek hukum kebendaan internasional, seperti Konvensi Den Haag tentang negara hukum yang berlaku untuk jual beli barang, mengatur hukum yang berlaku untuk transaksi jual beli barang lintas negara. Yang kedua, Konvensi Den Haag tentang hukum yang berlaku untuk warisan menetapkan aturan mengenai hukum yang berlaku untuk warisan yang melibatkan aset di berbagai negara. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip hukum internasional, yaitu seperti connecting factors atau ketautan prinsip. Principle fairness digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku dan menyelesaikan sengketa kebendaan internasional. Selanjutnya adalah contoh kasus dalam hukum kebendaan. Salah satu contoh kasus hukum kebendaan yang sangat terkenal adalah kasus Maharisi v United States 1975. Kasus ini melibatkan sengketa mengenai kepemilikan hak atas properti yang tersebar di berbagai negara. Maharishi Mahesh Yogi, seorang guru spiritual dan pendiri gerakan Transcendental Meditation, terlibat dalam kasus sengketa hukum mengenai kepemilikan beberapa properti miliknya yang tersebar di berbagai negara. Nah, kasus tersebut terjadi ketika salah satu propertinya di negara tempat properti tersebut berada mengklaim bahwa transaksi tersebut tidak sah menurut hukum yang berlaku di tempat setempat. Timbul masalah mengenai hukum mana yang berlaku untuk menentukan hak kepemilikan properti tersebut. Isu hukum yang terjadi adalah menentukan hukum mana yang berlaku untuk properti yang tersebar di berbagai negara dan bagaimana melaksanakan keputusan hukum yang diambil di satu negara terhadap aset yang berada di negara lain. Nah, solusi hukum untuk kasus ini adalah pengadilan harus memutuskan hukum mana yang relevan dan bagaimana menegakkan keputusan mengenai properti internasional. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya pengaturan hukum perdata internasional dalam menangani kasus-kasus kebendaan yang melibatkan elemen lintas negara. Kasus ini menunjukkan kompleksitas dalam hukum perdata internasional dan pentingnya adanya kerjasama antar negara serta mekanisme penyelesaian sengketa internasional untuk mengatasi perbedaan hukum yang ada di berbagai yurisdiksi.
Nah, jadi secara keseluruhan, hukum kebendaan dalam perdata internasional bertujuan untuk mengatur dan menyelesaikan sengketa mengenai properti atau hak atas benda yang memiliki unsur lintas negara dengan mengatasi perbedaan hukum dan yurisdiksi yang ada di berbagai negara tersebut. Selanjutnya adalah contoh kasus RVA 2007. Kasus ini melibatkan sengketa mengenai kepemilikan properti yang terletak di berbagai negara. Pengadilan harus memutuskan hukum mana yang berlaku dan bagaimana menegakkan keputusan di negara-negara berbeda tersebut. Selanjutnya adalah kasus Scotch v. Cohen 2001. Sengketa ini melibatkan perjanjian internasional mengenai pembagian aset antara menggambarkan bagaimana pengacara internasional menangani perbedaan di berbagai yurisdiksi. Nah, kemudian saya akan membacakan mengenai konsep beberapa konsep utama yang ada pada hukum kebendaan dalam perdata internasional. Yang pertama adalah prinsip lex resite. Hukum yang berlaku untuk properti biasanya adalah hukum negara tempat properti berada. Misalnya, jika sengketa terjadi mengenai properti real estate, hukum negara tempat real estate, hukum negara tempat properti tersebut terletak ditetapkan. Selanjutnya adalah prinsip autonomi para pihak. Artinya, dalam beberapa kasus, para pihak dapat memilih hukum yang akan mengatur hubungan mereka terkait properti. Namun, pilihan ini harus mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat properti berada. Selanjutnya adalah yurisdiksi internasional. Pertama, pengadilan yang berwenang menentukan pengadilan mana yang harus memiliki yurisdiksi untuk menangani sengketa kebendaan internasional sangatlah penting. Biasanya, pengadilan di negara tempat properti berada memiliki yurisdiksi utama. Selanjutnya adalah perjanjian internasional. Beberapa negara telah menandatangani perjanjian internasional yang mempermudah penentuan yurisdiksi dan penyelesaian sengketa, seperti Konvensi Den Haag tentang hukum yang berlaku untuk jual beli barang. Selanjutnya adalah eksekusi dan pengakuan keputusan. Pengakuan internasional setelah keputusan mengenai kebendaan dibuat di suatu negara, langkah selanjutnya adalah mengakui dan mengeksekusi keputusan tersebut di negara lain. Ini sering melibatkan proses hukum internasional atau bilateral agreements. Selanjutnya adalah perjanjian eksekusi. Banyak negara memiliki perjanjian eksekusi timbal balik yang memfasilitasi pelaksanaan keputusan pengadilan asing, seperti Konvensi Den Haag tentang pengakuan dan eksekusi putusan asing dalam masalah keluarga. Hukum kebendaan dalam perdata internasional merupakan bidang yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang peraturan internasional, prinsip hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara. Dengan adanya perjanjian internasional dan prinsip-prinsip umum, diharapkan dapat membantu menyelesaikan sengketa kebendaan internasional dengan cara yang adil dan efektif. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kurang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah contoh kasus RVA 2007. Kasus ini melibatkan sengketa mengenai kepemilikan properti yang terletak di berbagai negara. Pengadilan harus memutuskan hukum mana yang berlaku dan bagaimana menegakkan keputusan di negara-negara berbeda tersebut. Selanjutnya adalah kasus Scotch v. Cohen 2001. Sengketa ini melibatkan perjanjian internasional mengenai pembagian aset antara menggambarkan bagaimana pengacara internasional menangani perbedaan di berbagai yurisdiksi. Nah, kemudian saya akan membacakan mengenai konsep
beberapa konsep utama yang ada pada hukum kebendaan dalam perdata internasional. Yang pertama adalah prinsip lex resite. Hukum yang berlaku untuk properti biasanya adalah hukum negara tempat properti berada. Misalnya, jika sengketa terjadi mengenai properti real estate, hukum negara tempat hukum negara tempat properti tersebut terletak ditetapkan. Selanjutnya adalah prinsip autonomi para pihak. Artinya, dalam beberapa kasus, para pihak dapat memilih hukum yang akan mengatur hubungan mereka terkait properti. Namun, pilihan ini harus mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat properti berada. Selanjutnya adalah yurisdiksi internasional. Pertama, pengadilan yang berwenang menentukan pengadilan mana yang harus memiliki yurisdiksi untuk menangani sengketa kebendaan internasional sangatlah penting. Biasanya, pengadilan di negara tempat properti berada memiliki yurisdiksi utama. Selanjutnya adalah perjanjian internasional. Beberapa negara telah menandatangani perjanjian internasional yang mempermudah penentuan yurisdiksi dan penyelesaian sengketa, seperti Konvensi Den Haag tentang hukum yang berlaku untuk jual beli barang. Selanjutnya adalah eksekusi dan pengakuan keputusan. Pengakuan internasional setelah keputusan mengenai kebendaan dibuat di suatu negara, langkah selanjutnya adalah mengakui dan mengeksekusi keputusan tersebut di negara lain. Ini sering melibatkan proses hukum internasional atau bilateral agreements. Selanjutnya adalah perjanjian eksekusi. Banyak negara memiliki perjanjian eksekusi timbal balik yang memfasilitasi pelaksanaan keputusan pengadilan asing, seperti Konvensi Den Haag tentang pengakuan dan eksekusi putusan asing dalam masalah keluarga. Hukum kebendaan dalam perdata internasional merupakan bidang yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang peraturan internasional, prinsip hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara. Dengan adanya perjanjian internasional dan prinsip-prinsip umum, diharapkan dapat membantu menyelesaikan sengketa kebendaan internasional dengan cara yang adil dan efektif. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kurang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.